Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'al ummati sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Yang saya hormati para alim, para ulama, para guru-guru, para kiai yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Dan yang terkhusus saya hormati dan saya takdimi beliau Syekh Syarif Muhammad Saiful Haqi Baihaqi Abdurrahman Al-Qadri. Alhamdulillah atas dukungan beliau para ulama kita di dalam menyampaikan dan memahamkan tentang ilmu tafsir ataupun takwil tentang alif sebagai makom Adam insan kamil khalifatullah, mendapatkan suatu dukungan moral dari para ilmuwan yang telah memberikan suatu penguatan dari apa yang mereka pahami, sehingga kajian ini menjadi kajian yang bisa diterima secara natural, tanpa ada suatu paksaan, tanpa ada suatu tekanan, untuk sama-sama memahami dan keilmuan yang beriringan, berkesinambungan, sehingga menjadi suatu kesadaran yang natural bagi setiap Bani Adam dan dalam lingkup kecil adalah umat Islam untuk memahami tentang kedudukannya sebagai Bani Adam Khalifatullah. Selanjutnya kita kaji tentang lanjutan dari kitab Tafsir Huruf Hijaiyah Insan Kamil Khalifatullah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Syafi'i Hidayatullah. Secara pribadi adalah saya sendiri bersyukur kepada Allah dimudahkan untuk memahami makna tersebut. Jika kita melihat awal dari penafsiran alif Adam yang kemudian merujuk kepada hubungan antara titik huruf ba dengan huruf alif, maka jika alif sebagai makam Nabi Adam sebagai khalifatullah, lalu diciptakan seorang pasangan Nabi Adam yaitu Ibu Hawa, maka di antara hubungan keduanya, antara Bapak Adam dan Ibu Hawa, dijembatani oleh satu titik yang berada di bawah huruf ba. Maka titik itulah yang menjadi kunci hubungan apa antara alif dan huruf ba. Maka kita maknai titik di huruf ba itu adalah titik turunan daripada afngal ataupun perbuatan ataupun rasa daripada kedudukan Nabi Adam alaihi salam. Inilah kenyataan penghubung, penyambung batin antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka jika kita melihat kenyataan titik yang dipancarkan oleh Nabi Adam kepada Ibu Hawa, itulah sebenarnya adalah titik air mani. Titik air mani itu menunjukkan adanya rasa batin dan rasa zahir dari Nabi Adam alaihissalam. Maka jika sifat titik itu
bergerak, bersifat hayat, maka sangatlah mutlak kita melihat bagaimana setetes air mani yang kita lihat melalui mikroskop, bahwasanya setetes air mani bergerak meluncur kepada suatu titik tempat yang telah Allah perintahkan, yang telah Allah kehendaki untuk menuju tujuannya. Maka jika kita lihat bagaimana sebuah sel mani bergerak pada tempatnya tanpa salah, maka ini menunjukkan bagaimana sel mani itu menjalankan tugasnya sebagai mani untuk menuju tempat yang Allah telah tentukan kemana mereka harus berhenti. Maka ketika kita melihat keadaan ini, disinilah kita mengetahui bahwasanya titik di dalam huruf ba itu menunjukkan sifat hayat. Sifat hayati yang berkait dengan urusan jasmani, yang berkait dengan urusan biologi, yang berkait dengan urusan an-nasir, alam semesta. Maka inilah yang disebut dengan intisari bumi diwakili oleh air mani. Maka nyatalah bahwasanya titik huruf ba yang menunjukkan tajalli sifat hayat diwakili oleh adanya mani. Maka suatu tanda sifat hayat itu menjadi mutlak harus ditandai dengan adanya suatu gerak. Suatu gerak yang menunjukkan aktivitas adanya suatu kehidupan. Maka sesuatu dinyatakan hayat, sesuatu dinyatakan hidup, ditandai oleh adanya suatu gerak. Sebagaimana motor itu bergerak, dinyatakan motor itu hidup. Hidup dalam keadaan diam, yaitu hidupnya mesin. Maka seperti inilah kedudukan air mani yang menuju ke rahim ibu Hawa, menunjukkan bahwasanya air mani itu bergerak dengan sifat hayat dari Allah. Disinilah kenyataan bahwasanya asal kejadian jasad insan dari setetes air mani yang hidup dan bergerak walaupun tanpa adanya ruh. Inilah cikal bakal di mana yang namanya jasmani beserta nyawa itu merupakan tempat daripada wadah Allah akan mentajalikan sifat ruhnya. Maka jika kita melihat bagaimana air mani bergerak dengan struktur suatu inti sel dengan ekornya menunjukkan sifat hidup. Mani bergerak bagaikan berdiri, bagaikan huruf mim yang rukuk, bagaikan huruf mim yang sujud, bagaikan huruf mim yang duduk. Ini menunjukkan bahwasanya begitulah simbol daripada air mani yang menuju ke rahim ibu. Maka ini adalah suatu titik yang kita maknai di dalam titik huruf ba sebagai sel air mani yang terpancarkan. Maka ketika kita memahami makna titik di bawah huruf ba di dalam maqam tafsir hijaiyah alif adam, maka kita harus mengawali bahwasanya titik di bawah huruf ba itu adalah setetes air mani karena berkait dengan pemahaman tentang makrifat usul daripada kejadian jasad insan, kejadian jasad manusia yang tercipta secara makom fayakun, yaitu makom ilmu. Proses kejadian setelah ilmu fayakun itu adalah makom ilmu, proses secara alamiah setelah kun awal. Itulah makna titik secara dasar dari sifat titik ba di makom alif adam. Semoga makna titik ini bisa kita pahami, membuka pemahaman kepada kita untuk memahami makom
hijaiyah pada maqam Alif Adam Khalifatullah. Maka kenyataan daripada perjalanan setetes air mani yang banyak Allah terangkan di dalam Al-Quran tentang asal penciptaan manusia dari setetes air mani, lalu banyak di antara manusia yang lupa diri dari asal kejadiannya. Allah tidak jauh-jauh untuk mengingatkan Bani Adam untuk kembali kepada Allah melalui jalan-jalan secara zahir. Melalui jalan Quran dengan Allah mengingatkan berbagai macam banyak ayat-ayat yang menjelaskan asal kejadian manusia dari setetes air mani. Maka jika manusia mau menyempatkan dirinya untuk memahami asal kejadiannya, dengan diiringi hidayah dari Allah timbulnya suatu kesadaran nurani akan asal kejadiannya, maka tidaklah sulit bagi Allah untuk menjadikan Bani Adam kembali menyadari posisinya sebagai mani-mani yang dihidupkan lalu diwujudkan menjadi wujud yang paling sempurna di antara wujud yang ada di alam semesta ini. Begitu indahnya Allah dengan bahasa yang santun dan lembut mengingatkan bagaimana asal kejadian manusia dari setetes air mani. Maka alangkah begitu butanya mata hati manusia ketika manusia tidak mengingat dari mana asal dia dijadikan dari Allah, dari setetes air mani. Maka kebanyakan orang-orang yang berusaha mencari Allah lewat jalan-jalan pintas, lewat jalan gaib, mereka melewati jalan zahir kepada hal-hal yang di luar nalar, di luar logika, di luar pemandangan matanya, sehingga mematikan pola pikir manusia, terkunci oleh hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh akal sehatnya, sehingga banyak terjadi orang-orang yang gagal di dalam perjalanannya, mengalami suatu kebuntuan pada makom-makom yang gaib, yang tidak bisa memberikan suatu kepuasan kepada batinnya untuk mengenal yang maha menciptakan. Maka sebelum Allah mengenalkan setetes air mani, Allah mengingatkan kepada Rasulullah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Maka min 'alaq ini adalah sesuatu yang masih masuk ke dalam kategori logis, kategori dapat disaksikan kenyataannya di dalam diri manusia. Maka kebodohan sifat manusia dikarenakan keyakinan yang didukung oleh ainul yakin, membuktikan sesuatu yang terlihat oleh mata baru mereka beriman. Namun ketika tidak terbukti sesuatu yang disaksikan oleh mata, maka banyak orang-orang yang ingkar. Inilah sehingga mereka banyak menuntut kepada para nabi untuk menunjukkan mukjizat-mukjizat yang menjadikan hal-hal yang membuat kepuasan oleh nafsunya untuk mau menyatakan keimanannya kepada Allah yang Maha Gaib. Maka Nabi Muhammad diawali dengan sesuatu yang bisa disaksikan oleh mata. Bukan mani, namun segumpal darah. Karena kenyataan segumpal darah itu memang menunjukkan keadaan bakal janin yang akan jadi atau tidak jadi menjadi sesuatu gumpalan darah, akhirnya menjadi organ tubuh, akhirnya menjadi janin. Maka itu menjadi kenyataan bahwa orang-orang zaman dahulu
memahami bahwasanya ketika akan terjadi suatu kejadian penciptaan bakal bayi ditandai dengan adanya gumpalan darah. Kalau jadi akan menjadi janin di dalam rahim, kalau tidak jadi akan meluruh menjadi segumpal darah yang bisa dikatakan keguguran atau dalam keadaan menstruasi. Ini sesuatu yang nyata disaksikan oleh mata, oleh pemikiran, sehingga tidak bisa memutuskan urat saraf kepala untuk memahami hal-hal yang bersifat gaib. Namun beda jika orang-orang menempuh jalan mencari Tuhan melalui yang gaib. Kebanyakan akan terjebak kepada suatu pemahaman yang tidak ada pernah puasnya dan terputus, tidak ada suatu kesimpulan yang jelas dan mutlak oleh pemikiran, sehingga tetap mengalami satu keraguan-raguan di dalam hatinya dan benak pikirannya. Walaupun menyaksikan beribu macam alam gaib, namun ketika akal pikirannya tidak diisi oleh ilmu yang membuat dirinya mencapai makom ilmu yakin, maka selamanya hujah-hujah untuk membelanya dari pertanyaan hawa nafsunya tidak akan bisa menjawab. Selamanya akan mengalami suatu keraguan-raguan karena tidak pernah puasnya, karena tidak menemukan titik puncak dari kepahamannya. Inilah pentingnya di dalam kita memahami suatu ilmu untuk mengenal yang maha gaib melalui yang bersifat zahir. Untuk memahami, mengenal sesuatu yang bersifat batin tanpa harus menyatakan. Karena ini sinkron dengan firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Maka perintah terhadap sesuatu yang gaib adalah beriman, bukan untuk disaksikan dengan mata kepala atau dibuktikan, karena wilayahnya sudah berbeda. Wilayah akal sehat, mata telanjang merupakan wilayah kesaksian, penyaksian terhadap sesuatu yang dinyatakan di dalam sifat zahir. Semoga dengan memahami makna titik sebagai mani Adam, kita dipahamkan tentang asal kejadian kita dari yang maha batin, yang memberikan ruh hayat di dalam air mani yang bergerak menuju tempatnya, menjalankan perintah dari Sang Maha Pencipta untuk menjadikan segumpal darah. Shadaqallahul adzim. Semoga diberkati bulan Ramadan, Allah meridai kajian kita dan memberikan suatu kekuatan iman yang ainul yakin, ilmu yakin, dan hakul yakin menuju akmal yakin di dunia, barokah fil akhirah. Bi salamun qaulami rabbil rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.